anak-anak Joyful Kids, dimanapun kalian berada, teacher ucapkan selamat beribadah. Dan terlebih hari ini kita merayakan sesuatu yang spesial, yaitu hari Natal. Teacher ingin semuanya mengucapkan salam selamat hari Natal. Kalian kalau bersama adik, saudara semua ucapkan selamat hari Natal. Bagikan sukacita itu, karena Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Lambaikan tanganmu sama-sama teacher. Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan karena Tuhan hadir pada saat hari ini. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan? Yang di rumah katakan siap memuji Tuhan. Berikan kali tepuk tanganmu yang paling dahsyat. Haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan. Merasakan sukacita dimanapun berada. Boleh lambaikan tanganmu di tempat masing-masing. Boleh lambaikan tanganmu. Dan kasih sekali tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan sudah hadir di rumahmu. Haleluya. Sama-sama goyangkan badanmu yuk. Ayo berdiri sama-sama, yang di rumah juga berdiri yuk. Goyangkan badanmu. Sebab sukacita Tuhan ada hari ini. Bareng-bareng kita mengatakan.
cintaku, ku temukan juru selamat. Bareng-bareng katakan, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi sukacita, sukacitaku kini penuh. Katakan padanya, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini hari Natal. Semuanya mari kita bersukacita karena di semua juga merayakan Natal bersama-sama. Adik-adik siap memuji Tuhan lebih lagi? Mau memuji Tuhan lebih lagi? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Hebrew, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy to the world, joy to the world, the Savior reigns. Let men themselves and while field and flood, rock hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. We will sing Semua anak-anak di rumah dan dimanapun berada, mari bersama teacher tutup mata kalian. Kita ambil waktu sejenak di hari Natal ini, melihat perbuatan Tuhan, menghitung bagaimana Tuhan itu baik buat kita semua.
Terima kasih Tuhan, betapa Kau mengasihi kami, mengasihi anak-anak-Mu, mengasihi kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur. Semua anak-anak Joyful Kid, semua anak Joyful Kid mengucap syukur. Semua anak-anak Joyful Kid mulai berkata-kata di dalam hati dan suaramu angkatlah bagi Tuhan. Ucapkan terima kasih. Syukur, syukur dan syukur Tuhan. Engkau penyembuh kami. Engkau yang memulihkan. Engkau yang menguatkan. Engkau yang melepaskan. Engkaulah menara benteng kami Tuhan. Kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau belajar Tuhan. Untuk menyadari Tuhan itu hadir. Memberikan sukacita bagi kami. Sumber sukacita. Sumber pengharapan. Kehadiran-Mu memberi sukacita. Kehadiran-Mu memberi keselamatan. Kehadiran-Mu mengubah hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku mau bersukacita. Ku mau bersukacita. Sebab Yesus hadir. Sebab Yesus hadir. Ku mau bersukacita. Ku mau bersukacita. Sebab Yesus hadir. Sebab Yesus hadir bagiku. Mari anak-anak bersama-sama kita katakan. Kehadiran-Mu memberi sukacita. Kehadiran-Mu memberi keselamatan. Kehadiran-Mu mengubah hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Yesus hadir.
Mari anak-anak siapkan hatimu, siapkan pendengaranmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom anak-anak Joyful Kid. Di hari Natal ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu cerita panggung boneka yang berjudul Joy in My Heart. Sudah siap belum? Duduk yang manis ya, dan selamat menyaksikan. Suatu hari di hari Minggu. Corona. Kapan ya selesainya? Udah bosen nih. Sekolah minggu online, sekolah online, main sama teman sekarang juga online. Halo Joyful Kid, kalau menurut kalian gimana? Kalian bosan nggak di rumah? Enaknya sekarang kita ngapain ya? Tiba-tiba terdengarlah pujian. Joy down in my heart, down in my heart. I have the joy down in my heart to sing. Halo Happy, ternyata kamu toh yang nyanyi. Halo, iya ini aku. Oh iya, jangan lupa loh ya. Nanti kita ini ada sekolah minggu online Natal loh. Oh iya ya, aku lupa. Enaknya sekolah minggu nggak ya? Aku loh bosan sekolah minggu online. Aku inginnya ke gereja langsung. Tapi kan nggak boleh. Iyalah, pasti yang nggak boleh. Ini kan lagi suasana corona. Nanti kalau coronanya sudah bubar barisan, itu baru kita bisa pergi ke gereja. Sabar ya. Enggak aku udah nggak sabar. Aku bosen. BOSAN, bosan. Rasanya sukacitaku ini hilang gara-gara corona. Loh, gimana sih kamu ini? Kok bilang gitu? Masa sukacita ditentukan sama corona? Bukannya sukacita itu bersumber dari hati kita. Sekarang aku tanya ya, menurutmu siapa sumber sukacita kita? Tuhan Yesus. Lah, kamu bisa jawab gitu? Kalau sumber sukacita kita itu dari Tuhan Yesus, Iya, bener juga kamu bilang. Thank you ya udah ingetin aku. Sama-sama Joy. Udah ya, aku pulang dulu. Sampai ketemu nanti di sekolah minggu online ya. Jangan lupa. Oke deh Happy, hati-hati ya. Oke deh. Dan ketika Happy pulang ke rumahnya, Joy kembali masuk ke rumah. Tentunya kali ini dengan sukacita. Nomer, kenapa kamu kok nangis? Oh, kakak, enggak apa-apa kok. Siapa juga yang nangis? Udahlah, nggak perlu bohong. Jelas kakak dengar tadi kamu nangis kok. Ayo sini, cerita sama kakak. Siapa tahu kakak bisa bantu kamu. Kakak. Udah, ayo sekarang cerita, ada apa? Ini loh kak,
Mary itu takut. Ya ampun, Mer. Kakak pikir kamu kenapa? Ternyata cuma takut toh. Memang Mary takut apa? Itu loh Kak, itu loh, takut gelap. Oh, takut gelap toh. Kenapa Mary takut? Kan dalam hati Mary ada Tuhan Yesus. Iya sih Kak, Mary tahu di dalam hati Mary itu ada Tuhan Yesus. Tapi Mary kok masih takut ya? Kalau masih takut, berarti Mary tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati Mary. Loh, Mary tuh percaya Kak, tapi itu loh. Tapi apa coba? Tapi takut. Ah, kamu itu, Mer. Kalau Mary takut, Mary doa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong Mary, biar Mary tidak takut lagi. Gitu ya Kak. Oke deh Kak. Mary kalau takut, Mary akan berdoa sama Tuhan Yesus supaya menolong Mary. Gitu ya Kak? Nah, gitu dong. Itu baru adik kakak. Yeay! Jadi Mary harus ingat ya, saat kita merasa takut, khawatir, ataupun sedih, Tuhan Yesus selalu dapat memberikan sukacita buat kita. Oke Kak, thank you ya Kakak udah ngingetin Mary hari ini. Oh iya, sekarang itu kita mau sekolah minggu online yuk. Yuk, Sekolah minggu Joyful Kid! Dadah! Mari anak-anak Joyful Kid, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan-Mu. Pada hari ini kami dapat beribadah dan merayakan Natal Joyful Kid bersama-sama. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Firman-Mu tertanam di hati kami dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau juga mengurapi Teacher Connie yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Joyful Kid, bagaimana kabar kalian? Wah, teacher percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kalian di masa pandemi ini. Tidak terasa Natal sudah tiba ya, dan hari ini kita sama-sama merayakan hari Natal. Walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Mari teacher mengajak kalian untuk membuka Alkitab kalian. Siapkan Alkitab kalian ya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Joy in my heart. Sukacita di dalam hatiku. Kita akan membaca Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Teacher akan membacakan dan kalian bisa mengikuti di rumah masing-masing. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat membawa kabar yang baik. Kabar baik itu adalah pesan dari Tuhan. Dan kabar baik ini atau pesan ini adalah pesan yang istimewa, bukan pesan yang biasa-biasa saja. Mengapa?
Karena pesan ini disampaikan oleh malaikat. Malaikat itu adalah utusan Tuhan. Dan apabila malaikat yang menyampaikan suatu berita, maka berita itu pastilah berita yang sangat penting. Kabar baik yang disampaikan oleh malaikat adalah berita kesukaan, joy, suatu kabar yang menyebabkan sukacita yang sangat besar. Apa itu sukacita? Sukacita adalah perasaan gembira, perasaan senang, perasaan bahagia. Apakah kalian pernah merasakan rasa gembira? Pasti pernah ya. Apabila kalian mendapatkan nilai 100 untuk ujian matematika, bagaimana perasaan kalian? Wah, kalian pasti merasa senang bukan? Kalian pasti bilang sama papa, bilang sama mama, bilang sama kakak, "Wah, mah, ulangan matematika mendapat nilai 100 loh, Pak. Padahal ujiannya susah sekali. Tapi aku bisa mengerjakan. Aku berhasil mengerjakan dan nilaiku 100. Wah, aku senang sekali." Teacher kasih contoh yang lain. Misalnya kalian menginginkan satu barang tertentu, kalian ingin sekali. Dan tiba-tiba mama kalian memberikan hadiah itu kepada kalian pada waktu kalian ulang tahun. Bagaimana perasaan kalian? Wah, pasti kalian senang sekali. Mungkin sepanjang hari wajah kalian ceria, senyum ada di wajah kalian terus. Benar bukan? Nah, perasaan sukacita itu adalah semacam perasaan gembira, perasaan senang, perasaan bahagia. Tetapi ada bedanya. Perasaan sukacita itu lebih kuat, lebih dalam dari sekedar perasaan gembira. Mengapa? Karena sukacita selalu ada di dalam hati, tidak dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Sukacita itu diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan memiliki sukacita di dalam hatinya. Teacher berikan contoh seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Kalian pasti tahu ya, Rasul Paulus. Paulus ini sering mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Paulus, sehingga mereka memberikan tuduhan palsu kepada Paulus. Maka Paulus dipenjara. Kalian bisa bayangkan bagaimana kalau di penjara, pasti tidak menyenangkan ya. Di penjara, dikurung, mungkin penjaranya juga kotor, berkumpul dengan penjahat yang lain, disiksa, wah enggak enak. Tetapi kalian tahu, Paulus tidak merasa sedih. Paulus tidak menangis di penjara, tetapi sebaliknya, Paulus ada sukacita di dalam hatinya. Karena Paulus tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Paulus tetap memuji, Paulus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, Joyful Kid, perasaan gembira itu bisa berakhir. Pada saat kalian mendapat nilai 100 untuk ujian matematika, pada saat itu kalian merasa senang. Kalian merasa gembira, tetapi mungkin kalian sudah lupa seminggu kemudian. Berbeda dengan sukacita. Sukacita itu selalu ada di dalam hati. Walaupun mendapat hadiah atau tidak, walaupun keadaannya enak atau tidak, sukacita itu selalu ada di dalam hati. Karena sukacita Tuhan yang memberikannya di dalam hati anak-anak. Ingat, salah satu buah dari Roh Kudus adalah sukacita. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita. Benar bukan? Nah, hari ini kita semua sama-sama
merayakan hari Natal. Nah, biasanya pada hari Natal ini banyak hiasan-hiasan yang kita jumpai ya. Ada lampu yang bagus-bagus, ornamen Natal yang bagus-bagus. Mungkin kita juga berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati makan yang enak-enak. Mungkin kalian bersama teman-teman juga berkumpul. Mungkin juga ada acara tukar kado, ya, dan mungkin acara yang lain lagi. Dan semua itu memang membuat kita merasa gembira. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang menyebabkan Natal tampak menyenangkan. Ada suatu kegembiraan yang sesungguhnya. Ada suatu sukacita yang sesungguhnya. Malaikat memberitakan berita kesukaan. Kita kembali ke ayat kita tadi ya, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa kesukaan besar itu? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa kita merasa bersukacita pada hari Natal? Yang pertama, karena Juru Selamat telah lahir. Malaikat menggambarkan berita tentang Juru Selamat ini sebagai suatu sukacita yang besar. Karena Juru Selamat telah lahir. Siapa Juru Selamat kita? Tuhan Yesus. Nah, Joyful Kid, pernahkah kalian di rumah mengalami mati lampu? Pernah ya? Coba kalian bayangkan. Rumah kalian ya, lampunya padam, listriknya padam pada pagi hari. Wah, kalian tidak bisa belajar online. Mungkin bisa pakai handphone atau laptop, tapi terbatas. Kalau baterainya sudah habis, mau ngecas nggak bisa. Papa mama kalian yang bekerja di rumah, pakai komputer, komputernya nggak bisa nyala karena nggak ada listrik. Dan ini kemudian berlangsung sampai malam hari. Wah, rumah kalian jadi gelap. Kalian mau belajar nggak bisa. Kalian mau nyalakan AC nggak bisa. Kalian mau tidur nggak nyaman karena merasa panas, AC-nya mati. Kalian mau main HP, HP-nya mati. Mau lihat TV, TV-nya mati. Tadi teacher juga dengar ya, ada si Mary yang merasa takut dengan keadaan yang gelap. Jadi memang keadaan yang gelap itu tidak menyenangkan ya, membuat sumpek ya, nggak nyaman, nggak enak. Kemudian apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalian pasti berpikir, wah kapan ya listriknya ini bisa nyala? Ya aku sudah tidak sabar ini. Aku ingin listriknya segera nyala supaya aku terhindar dari keadaan yang tidak menyenangkan ini. Dan kemudian tiba-tiba pada jam 2 malam, tiba-tiba biar lampunya nyala. Bagaimana perasaan kalian? Hore, lampunya sudah nyala. Senang sekali, tadinya gelap sekarang bisa nyala. Ada perasaan senang bukan? Perasaan gembira. Nah, tadi itu adalah perumpamaan yang teacher berikan untuk kalian. Dunia ini sebelumnya digambarkan sebagai dunia yang gelap karena dosa. Manusia tidak punya harapan. Seperti ibaratnya tadi mati lampu ya, ndak enak, keadaannya tidak menyenangkan. Dunia ini gelap karena dosa. Semua manusia itu berdosa. Dan hukuman dari dosa itu apa? Hukumannya adalah mati kekal selama-lamanya di neraka. Wah, keadaan neraka itu tidak menyenangkan. Neraka yang gelap, neraka yang penuh dengan penderitaan, neraka yang penuh dengan siksaan.
Dan keadaan ini berlangsung sampai lama sekali. Manusia tidak punya harapan selain menerima hukuman atas dosa-dosanya. Manusia ingin diselamatkan, tetapi siapa yang bisa menyelamatkan? 2000 tahun yang lalu, malaikat Tuhan datang dan membawa suatu berita kesukaan. Apa berita itu? Juru selamat telah lahir. Penyelamat telah lahir. Siapa juru selamat itu? Dialah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dunia yang tadinya gelap karena dosa menemukan jalan keluarnya. Seperti tadi, ibaratnya kalian ya mati lampu di rumah, tiba-tiba lampunya terang. Wah, ada perasaan senang, perasaan gembira. Demikian juga dunia yang gelap tiba-tiba menemukan terangnya. Ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang besar ini adalah dengan menerima anugerah Tuhan, yaitu Sang Juru Selamat. Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang tadinya harus mati binasa di neraka kekal mendapatkan satu jaminan hidup yang kekal dengan percaya kepada Sang Juru Selamat. Kita akan membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah mengapa kita merasakan sukacita yang besar pada saat kita merayakan hari Natal, karena Sang Juru Selamat telah lahir. Kita semua, kalian juga teacher yang seharusnya binasa di neraka kekal, mendapatkan jaminan hidup kekal di surga yang mulia. Tetapi ada syaratnya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, yang kedua, mengapa kita merasakan sukacita yang besar pada hari Natal? Yang kedua, Kristus telah lahir. Tadi yang pertama, karena Juru Selamat yaitu Yesus telah lahir. Yang kedua, karena Kristus telah lahir. Siapakah Kristus itu? Kristus sama dengan Mesias, artinya adalah yang diurapi. Kristus adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus diurapi sebagai Raja dan Juru Selamat. Joyful Kid, tahukah kalian bahwa kalian itu adalah anak yang dinanti-nantikan oleh papa mama kalian? Pada waktu kalian masih di dalam perut mama, papa mama tentu tidak sabar ya, ingin segera kalian dilahirkan. Papa mama mungkin membayangkan seperti apa ya anak yang dilahirkan? Apakah wajahnya seperti papa ataukah wajahnya seperti mama? Papa mama sudah tidak sabar dan papa mama pasti akan sayang sekali dengan kalian. Lalu apa yang terjadi pada saat kelahiran kalian? Wah, papa mama pasti senang sekali. Pasti ada sukacita yang besar, pasti ada rasa gembira yang besar. Kenapa? Karena yang dinanti-nantikan yaitu kalian sudah lahir. Kalian adalah anak istimewa yang diberikan Tuhan kepada papa mama dan juga keluarga kalian. Demikian juga di dalam Alkitab kita. Kristus atau Mesias
itu sudah lama sekali, sangat dinanti-nantikan kedatangannya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, nubuatan tentang Kristus ini banyak sekali. Dan setelah beribu-ribu tahun, akhirnya nubuatan ini digenapi. Kristus akhirnya dilahirkan. Teacher mengajak kalian untuk membuka Yesaya pasal 7 ayat 14. Ayat ini merupakan ayat di dalam Perjanjian Lama, nubuat tentang Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Berita kelahiran inilah yang menyebabkan sukacita yang sangat besar. Seperti kalian yang dilahirkan, kemudian akhirnya lahir, kalian yang dinanti-nantikan akhirnya lahir, menimbulkan sukacita yang besar bagi papa, mama, dan keluarga kalian. Demikian pula dengan Kristus. Kristus yang sudah dinubuatkan lama sekali beribu-ribu tahun, akhirnya dilahirkan, menimbulkan sukacita yang sangat besar. Bahkan Tuhan Yesus disebut sebagai Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah turun ke dunia untuk menyertai manusia, untuk menolong manusia. Tuhan Yesus itu bukan Allah yang jauh sekali, tapi Tuhan Yesus itu Allah yang dekat, Allah yang selalu menyertai anak-anaknya, Allah yang selalu mendengarkan setiap doa anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anaknya, bahkan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Nah, apabila kalian memiliki Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kalian. Kalian tidak perlu takut seperti tadi ya, si Mary yang pada awalnya takut. Kalian tidak perlu takut. Kalian berdoa minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menjaga kalian. Jika kalian bersedih, kalian berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberikan penghiburan kepada kalian. Nah, Joyful Kid, hari ini kita sudah sama-sama belajar mengapa kita bersukacita pada hari Natal. Ada dua hal ya yang kita pelajari. Satu, karena Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus telah lahir. Yang kedua apa? Karena Kristus yaitu Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu telah lahir. Pada Natal ini, apakah ada sukacita di dalam hatimu? Jikalau kalian mau mendapatkan sukacita yang sejati, maka syaratnya kalian harus menjadi milik Kristus. Kamu harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupmu. Maka Tuhan Yesus akan menjadi milikmu dan kamu akan memiliki Tuhan Yesus. Dan sukacita itu akan diberikan kepadamu karena Kristus yang memberikannya di dalam hatimu. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalian akan merasakan kasih Tuhan sepanjang hidupmu. Nah, Joyful Kid, mari kalian semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, teacher mengajak kalian untuk mengangkat tangan kalian dan menaruh tangan kalian di dada kalian, dan kita katakan bersama-sama. Ikuti teacher ya. Sukacita ada dalam hatiku karena aku memiliki Yesus juru selamatku. Kita ulangi sekali lagi ya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan, sukacita
ada di dalam hatiku karena aku memiliki Yesus juru selamatku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu begitu indah Tuhan. Kami boleh belajar tentang makna Natal sesungguhnya. Ada suatu sukacita yang besar karena Tuhan Yesus telah lahir. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mau turun ke dunia dan lahir sebagai manusia untuk menjadi juru selamat kami. Dan kami mau menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersukacita karena kami memiliki Engkau juru selamat kami. Kami sangat bersukacita karena kami dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan selalu ada untuk kami, Tuhan selalu beserta dengan kami. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, memberitakan kasih-Mu yang besar dan juga anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Dan biarlah pesan Natal pada hari ini tertanam di dalam hati kami. Bahwa sukacita ada dalam hatiku karena aku memiliki Yesus juru selamatku. Haleluya, amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintang pun gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silent night, holy night, holy sky, holy bright, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Shalom Joyful Kid. Apakah makna Natal bagi kalian? Banyak orang yang berkata bahwa Natal itu bicara tentang kado, tentang hadiah, tentang anak nakal dan tentang anak baik. Sebetulnya Natal itu bicara tentang kado terindah, kado terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Apakah anak-anak Joyful Kids setuju?
bahwa Natal bicara tentang kado terbesar, kado terindah yang diberikan dari Allah kepada kita. Ketika kita menerima kado yang terindah, ketika kita sudah menerima kado yang terbesar, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Natal juga bicara tentang persembahan. Seperti 3 orang Majus yang datang dan membawa persembahan pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Natal juga bicara tentang pengorbanan, persembahan masa depan dari Maria dan Yusuf yang mempersembahkan masa depannya membesarkan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya persembahan untuk Tuhan kita? Apakah kita juga punya kado untuk Tuhan kita? Di tangan Teacher Adeline ada sebuah kado. Sebuah kado yang terlihat indah. Yang seharusnya kita juga miliki di Natal ini untuk kita persembahkan kepada Allah kita. Kado yang manis, kado yang menyenangkan, kado yang menunjukkan cinta kita kepada Allah. Ada sinar, ada pelita yang merupakan kado terindah kita untuk Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kita itu seharusnya menjadi sinar dimanapun kita berada, supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Bapa yang di surga. Hendaklah pada Natal hari ini, Natal tahun ini, membawa kita pada sebuah kerinduan. Anak-anak Joyful Kids menjadi sinar dimanapun berada. Sehingga nama Tuhan dan hanya nama Tuhan ditinggikan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik, anak-anak Joyful Kids, dan mereka akan memuliakan nama Bapa yang di surga. Bukan masalah besar atau kecil terang itu, tetapi biarlah terang itu bercahaya. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari saudara-saudara kita matikan lilin kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu.
pada malam yang indah ini, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Engkau hadir di dalam dunia yang gelap ini dan menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua, anak-anak-Mu, sejak masa kecil kami, supaya kami boleh menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kau pakai kami Tuhan sebagai pelita, sebagai terang, di mana terang-Mu terus bercahaya dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan perjalanan kami. Terima kasih Bapa atas kelahiran-Mu di dalam dunia ini, terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh teacher-teacher yang telah mengajar kami, mengajar kebenaran firman-Mu, mendidik kami, membentuk kami, supaya kami menjadi terang-Mu yang ajaib dalam dunia ini. Terima kasih Bapa atas Natal yang indah pada hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan pimpinan-Mu, dan kiranya Engkau terus memimpin kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah Natal pada hari ini, supaya ibadah Natal Joyful Kids menjadi berkat bagi kami semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, dan semua teacher-teacher yang mengajar juga diberkati. Dan semua orang yang mendengar kabar baik ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak sekalian, terimalah berkat kasih karunia Tuhan. Persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya, sepanjang umur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Mari katakan, we